wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali di Bincang Politik. Kali ini kami kedatangan, kami undang Bapak Haji Ujang Kosasih MSI. Beliau Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan sekaligus Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa. Biasanya kalau kedatangan dari PKB kita, kantor kita jadi berkah nih pemirsa. Amin, ya Rabbal Alamin. Jadi selamat datang nih Pak Haji ya. Ya. Mini studio Kuningan Mas Channel. Kebetulan kita ingin lebih explore tentang pembangunan, tentang berbagai sektor di pemerintahan gitu ya, dengan mengundang para pihak terkait yang berkompeten gitu Pak Haji. Ya. Cuman kita santai-santai aja lah gitu. Bicaranya ngobrolnya lebih santai dan topiknya mungkin spontan aja mungkin ya Pak Haji ya. Ya. Bebas lah. Bebas, kita ngobrol aja. Ya. Jadi gini, kemarin tuh alhamdulillah kita kedatangan Pak Bupati nih ke studio kami. Ya. Ada satu yang menarik gitunya dari penampilan Pak Bupati ini. Beliau mengenakan baju hijau Pak Haji. Oh. Baju hijau. Sementara baju hijau itu identiknya mungkin dengan PKB ya Pak Haji ya. Ya. Kebetulan PKB ini kan baju kebesarannya warna hijau. Warna hijau. Ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Kalau menurut saya minimarket politik ini atau ruang studionya Kuningan Mas ini dihadiri oleh Pak Bupati, ini isyarat saja bahwa insya Allah studio ini akan menjadi besar dan berkah. Amin, amin. Karena apa? Karena dihadiri atau didatangi oleh pemimpin orang nomor 1 di Kuningan. Pak Bupati ini kan orang nomor 1 di Kuningan. Nah, Pak Haji kan? Karenanya orang nomor berapa? Karenanya studio mini Kuningan Mas ini harus berbahagia dihadiri oleh Pak Bupati, berkunjung langsung ke sini, mungkin duduk-duduk di sini Pak Bupati juga. Ya, kalau saya sih yang kebetulan kulturnya kultur Nahdiyin ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa tempat ini insya Allah akan besar dan akan semakin berkah. Yang tadinya mini jadi nggak mini. Ya, yang tadinya sekarang mini, insya Allah nanti akan punya studio yang besar dan mungkin saja tidak di sini, di tempat lain yang lebih besar lagi kan begitu. Lebih strategis lagi gitu kan. Apalagi studio mini seperti ini yang nantinya akan dipublikasi ke masyarakat di era sekarang ini kan sangat strategis sekali. Sangat strategis karena era teknologi, informasi, era digital, dan karenanya saya yakin mungkin itu isyarat saja dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati hadir ke sini dan itu awal dari sebuah perkembangannya studio Kuningan Mas gitu. Kalau soal Pak Bupati pakai baju hijau, sepertinya hampir sama dengan pada saat beliau menghadiri publikasi itu, sosialisasi perubahan RKPR PJMD yang kebetulan waktu itu saya juga ikut menghadiri karena mendapatkan undangan mewakili Pak Ketua DPRD di Horizon. Itu
baju yang dikenakan oleh Pak Bupati warna hijau juga, mungkin sama dengan itu. Kalau menurut saya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Coba kalau kita buka Google, Ya. itu pasti di sana ada makna-makna hijau atau arti yang terkandung dalam warna hijau. Itu ada di sana. Kalau tidak salah misalnya maknanya itu hijau adalah kehidupan. Ya kalau kita tafsirkan bisa saja di zaman atau di era pandemi COVID-19 seperti ini isyarat yang diberikan melalui Pak Bupati dengan menggunakan baju hijau itu artinya Kuningan tetap akan bisa melaksanakan atau bisa melakukan sebuah kehidupan dalam era pandemi COVID-19 pun insya Allah di Kuningan ada perkembangan kehidupan. Nah kira-kira gitu. Nah, atau kalau dimaknai yang lebih spesifik lagi, mungkin hadir ke sini dengan menggunakan baju hijau ya, studio mini Kuningan Mas ini akan terus mengalami perkembangan dalam kehidupannya, kan begitu. Nah, itu kan bisa saja kan maknanya seperti itu kan. Dan ada juga makna kalau nggak salah hijau ini makna kedamaian. Nah, ini yang saya jujur saya berharap dan memohon kepada Yang Maha Kuasa bahwa baju hijau yang dipakai oleh Pak Bupati ini memberikan isyarat bahwa Kuningan yang kebetulan beliau yang memimpin Kuningan ini akan terus terwujud dan terus semakin baiknya dalam kedamaian. Jadi Kuningan akan semakin damai dalam kehidupan sehingga ke depan kedamaian itu terus mengakar, terus di grassroots mengakar sebuah kedamaian yang sebenarnya adalah harapan semua orang. Itu. Dan ada lagi satu makna dari hijau itu. Makna dari hijau itu adalah tadi ada perdamaian, ada kehidupan, ada perdamaian, dan juga ada kesuburan. Ya. Coba saja lihat di beberapa tempat di dataran rendah ataupun dataran tinggi, jika pada saat di sana tanahnya subur, insya Allah dalam di daerah itu akan tumbuh pohon-pohon, akan tumbuh tanaman-tanaman yang mengakibatkan lahan itu, tempat itu, wilayah itu subur. Kelihatan subur. Nah, saya sangat berharap dan memohon kepada Yang Maha Kuasa kalau memang Pak Bupati sekarang ini senang dengan warna-warna hijau, ini isyarat saja bahwa Kuningan ke depan akan semakin subur. Makin subur. Semakin hijau maksudnya Pak? Ya, akan insya Allah akan semakin hijau sehingga jadi subur. Kan kira-kira gitu. Tapi nggak tersinggung Pak, yang punya warna hijau gitu, dari PKB nggak tersinggung gitu dipakai-pakai sama Pak Bupati? Oh enggak. Kan kalau soal warna ini kan pertama mungkin bicara selera. Saya termasuk orang yang berselera dengan warna hijau, yang berselera dengan kostum atau pakaian berwarna hijau. Wallahu a'lam bishawab, Allah sudah menakdirkan seperti itu, tapi nyatanya saya sejak dulu itu berselera atau senang dengan warna hijau, tiba-tiba Allah menakdirkan saya ada di partai yang kebetulan warnanya hijau. Nah begitu. Udah garis itu mungkin ya Pak ya? Ya kan hakikatnya semua juga yang terjadi pada siapapun termasuk pada diri kita itu sudah suratan takdir. Sehingga termasuk senang kepada warna, hobi menggunakan baju warna apa, itu kan hakikatnya sudah Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Jadi bukan berarti Bupati nggak merah lagi ya Pak ya kalau baju itu ya? Sebenarnya kan kalau soal warna
kebetulan Pak Bupati ini ketua PDIP yang warna khasnya atau warna uniform partainya adalah warna merah. Ya. Nah itu ketentuan partai masing-masing. PKB uniformnya warna hijau, PDIP uniformnya warna merah. Toh Pak Bupati pakai warna hijau juga tidak berarti Pak Bupati tidak PDI lagi. Tetap saja sebagai ketua PDIP, kan begitu? Betul, Pak. Iya. Tapi kemarin pas saya lihat Pak Bupati kan duduk sini nih, Iya. pakai baju hijau. Terus kursinya merah gitu teh, Ah, jadi merah hijau gitu Pak. Oh, ya kebetulan saja. Kebetulan. Kebetulan saja. Kalau misalnya kursinya biru kan warna biru, Warna biru, hijau ya. biru kan begitu. Oh iya betul. Ya kebetulan saja pas masuk ruangan ruangan studio mininya Kuningan Mas, kursinya merah. Kebetulan juga Pak Bupati menggunakan warna hijau. Ya kalau mau dimaknai yang lebih dalam lagi soal politik itu soal lain. Ya. Nanti masyarakat yang mendalami itu atau siapapun yang mendalami itu silakan saya, sah saja kok, tidak ada masalah begitu. Ngomong-ngomong ini Pak, apa tadi warna ya, bicara warna dan menarik juga sih. Cuman mungkin ada yang lebih menarik juga nih Pak. Apa tuh? Saya tidak akan menanyakan kesiapan Pak Haji ya, apakah serius maju atau enggak gitu kan. Enggak lah, itu pernah ditanyakan mungkin ya. Yeah. Yang perlu diketahui oleh publik mungkin ini Pak, punya gagasan apa sih gitu kan, seandainya gitunya maju mencalonkan gitu. Punya visi apa sih gitu. Atau pertanyaan yang pertama, sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat Kuningan itu sekarang itu apa gitu. Itu barangkali bisa itu Pak. Oh iya. Biar masyarakat kan, oh visinya ini cocok nih buat calon bupati nih. Seperti itu Pak. Sebenarnya kan masih belum waktunya kita ngomong kayak gini. Oh nih. iya. Karena apa? Karena istilahnya timingnya Masih pasti jauh, nanti ya? sudah diatur oleh ketentuan peraturan melalui KPU. Tapi karena saya sebagai salah seorang dari yang mendapatkan kesempatan untuk insya Allah untuk kontestasi politik di Pilkada 2023 kalau tidak ada perubahan sesuai dengan undang-undang, maka tidak ada salahnya saya menyampaikan pemikiran-pemikiran saya jikalau, nah kan begitu, jikalau ada kesempatan untuk menjadi orang yang menentukan dalam kebijakan pemerintah. Saya sebagai pimpinan DPRD juga sebenarnya kan mempunyai ruang untuk bagaimana saya melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan di gedung dewan yang kegiatan aktivitas saya ini melahirkan kebijakan-kebijakan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Saya sudah punya peluang sebenarnya, cuman mungkin tidak menjadi orang yang paling menentukan dalam kebijakan pemerintah. Yang paling menentukan ini kan pastinya orang nomor satu di Kuningan, kan gitu. Ya, Pak, ya, yang paling menentukan itu, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah itu lebih banyak diwarnai oleh harapan dan cita-cita orang nomor satu di Kuningan, walaupun tidak lepas daripada warna yang dikeluarkan oleh banyak orang seperti DPRD secara institusional ataupun para aparatur pemerintah yang lain yang kebetulan menjadi menjadi pelengkap dari orang nomor satu itu. Nah, kita kalau ingin tahu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh rakyat Kuningan, ya rumusnya adalah kita sering ngobrol dengan rakyat, sering komunikasi dengan rakyat, sering bertanya ke rakyat, atau sering mendengarkan keluhan dan harapan rakyat. Ya Pak Haji kan sering tuh. Ya, karenanya maka sekarang ini saya sering
ngobrol, sering mendengarkan harapan, sering diskusi dengan masyarakat yang sebenarnya tidak hanya melulu masyarakat dalam pengertian masyarakat umum di pedesaan, tapi dengan berbagai kalangan. Saya senang kalau misalnya nanti dapat masukan ngobrol dengan mahasiswa. Saya senang kalau dapat masukan ngobrol dengan komunitas organisasi di pedesaan ataupun di desa seperti Karang Taruna misalnya. Saya senang ngobrol dengan aparatur pemerintah desa. Saya juga senang ngobrol dengan unsur atau bagian dari masyarakat seperti dunia pendidikan, guru, kepala sekolah, dan seterusnya. Kan begitu. Yang penting lagi adalah kita harus ngobrol banyak dengan masyarakat yang kebetulan ditakdirkan Allah menjadi masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu harus sering ngobrol dengan mereka. Kenapa? Karena ternyata mereka itu sama seperti kita bersama, mempunyai harapan dan cita-cita, atau mempunyai keinginan dan harapan yang ingin mereka dapatkan. Contoh misalnya, saya ambil contoh satu aja. Sampai hari ini di Kuningan masih ada, bahkan kalau saya boleh menyebut, masih banyak masyarakat yang kurang mampu yang tempat tinggalnya tergolong kepada bahasa yang istilah yang sering digunakan adalah rumah tidak layak huni. Itu banyak di daerah saya, banyak masyarakat yang rumahnya tergolong kepada rumah tidak layak huni. Mereka, salah satu yang mereka ungkapkan kepada kita kalau kita ngobrol dengan mereka adalah ingin sekali mendapatkan perhatian pemerintah sehingga rumahnya menjadi layak huni. Ada programnya Pak untuk itu Pak? Untuk itu ada programnya. Saya sih kenapa tidak pada suatu ketika pemerintah melakukan sebuah penelitian atau melakukan sebuah survei ke desa-desa, sehingga diketahui oleh kita dari hasil pendataan penelitiannya itu bahwa ada berapa ribu sih sebenarnya rumah tidak layak huni di Kabupaten Kuningan. Nah, gitu kan. Lalu kemudian kalau kita diberi kepercayaan oleh masyarakat, berapa tahun kita akan mendapat kepercayaan? 5 tahun. Kenapa tidak rumah tidak layak huni yang masih ada di Kabupaten Kuningan ini kita rancang menjadi program yang pada saat 5 tahun kita menjabat itu selesai. Rumah tidak layak huni tidak lagi ada di Kabupaten Kuningan. Misalnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena sebenarnya itu menjadi bagian persoalan rakyat yang harus menjadi perhatian pemerintah. Gitu. Jadi 5 tahun bebas rumah tidak layak huni, misalnya begitu. Nah, kemudian nanti implementasinya setelah kita setelah kita bagi menjadi 5 tahun, tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa, tahun ini berapa sampai 5 tahun itu. Selanjutnya dari berbagai sumber anggaran yang ada, APBD, mungkin dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat, APBN. Kenapa tidak kita bagian kecil dari program atau anggaran yang kita perjuangkan itu untuk kepentingan itu, sehingga jelas nanti kita selesai itu ada satu poin yang sudah kita tuntaskan, yang itu merupakan harapan rakyat, bagian dari masyarakat, dan itu merupakan persoalan yang ada di masyarakat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, ada banyak contoh lain sebenarnya. Tapi kalau saya sampaikan sekarang semua, nanti malah saya sudah dianggap kampanye. Oh gitu ya. Nggak bagus juga. Ini saya ambil contoh saja. Artinya apa? Artinya bahwa pada saat kita ingin melakukan sebuah kerja dalam rangka merespon harapan rakyat, itu harus diawali dengan bagaimana kita melihat kondisi rakyat itu, lalu kemudian mendengarkan harapan rakyat itu, lalu kemudian memperjuangkan harapan itu dalam sebuah
program kegiatan kita yang akan kita laksanakan di 5 tahun yang akan datang. Begitu. Atau kalau gini Pak, kalau diutarakan semua kan nanti bocor juga ya Pak. Ya. Bahan kampanye nanti itu Ya itu kan bukan hanya bahan kampanye, tapi itu juga kan bagian integral dari sebuah haluan garis-garis besar haluan kabupaten. Kira-kira gitu kan. Ini aja tuh Pak, penilaian Pak Haji nih Pak. Penilaian Pak Haji kepemimpinan sekarang kan Pak Acep sama Pak Ridho. Sudah berapa tahun tuh? Kelihatan kerasa nggak sih 2 Pak? tahun. Iya, kerasa nggak gitu kan? Menurut Pak Haji nih Pak Haji. Saya jangan diberikan kesempatan untuk menilai di luar ya. Karena juga saya kira saya orang yang sangat menghormati, sangat menghargai sebuah persahabatan. Saya dengan Pak Bupati dekat, saya dengan Pak Ridho juga, Pak Wakil Bupati dekat. Jadi kalau saya menilai secara vulgar dalam kesempatan seperti ini kurang bagus. Setiap saat saya selalu menyampaikan penilaian saya melalui rapat-rapat formal di DPRD. Oh gitu. Iya, saya sampaikan. Misalnya lagi sedang membahas anggaran misalnya, saya sampaikan bahwa apa yang direncanakan oleh pemerintah daerah kan sama dengan menilai bupati dan wakil bupati kan. Ya, betul. Menurut pendapat kami begini begitu. Ini sebenarnya penilaian sebenarnya. Nah lalu kemudian kami punya pendapat begini begitu. Itu karena itulah tugas saya, tugas kita di DPRD itu kan diantaranya seperti itu. Jadi nggak bolehlah kita memberikan penilaian secara vulgar seperti ini. Jadi kayak tidak ada ruang yang di ruang formal kan masih. Kecuali saya sebagai rakyat yang bukan anggota DPRD. Nah, kalau saya kan punya ruang khusus, apa yang disebut dengan lembaga DPRD, begitu. Pemirsa, untuk sementara kita cukupkan ya Pak Haji. Ya. Cukupkan, nanti biar Pak Hajinya sering-sering kesini. Gitu, ya, insya Allah. Banyak topik yang bisa kita gali lah dari Pak Haji. Untuk sekarang kami nih atas nama Kuningan Mas Channel kami aturkan terima kasih atas kehadirannya Pak Haji ya, Pak Wakil Ketua DPRD gitu kan, mau menyempatkan berkunjung ke kantor yang sederhana ya Pak Haji ya. Tapi yang pasti begini, saya berbangga hati teman-teman media sudah melakukan ikhtiar dalam rangka terus mengembangkan dirinya. Ini luar biasa. Kan semuanya juga tidak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk punya studio besar, ujuk-ujuk punya sarana prasarana yang canggih dan lengkap, tidak seperti itu. Semua juga berproses dari bawah atau dari kecil terus. Nah, karenanya ikhtiar Kuningan Mas untuk bisa menciptakan studio seperti ini juga sudah saya apresiasi, sudah luar biasa. Siapa tahu nanti ke depan berkembang sehingga jadi studio yang sangat representatif, yang sangat luas, sehingga saya berkunjung ke sini kan misalnya diwawancara di ruangan AC misalnya kan gitu ya. Begitu. Insya Allah ke depan siapa tahu kan. Allahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu kan. Tapi kitanya selalu melakukan ikhtiar. Terus melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan diri dan peningkatan semuanya. Ya, gitu. Oke, Pak Haji. Ya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini bincang-bincang dengan Bapak Haji Ujang. Bagi pemirsa yang ingin komen mengomentari apa yang tadi dibincangkan, silakan diisi kolom komennya. Mau kritik pedas sekalipun. Dan kalau
yang mau subscribe ya, silahkan pijit tombol subscribe-nya dan like, bunyikan lonceng. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.